Ternyata orang-orang dalam menghadirkan kehidupannya itu bermacam-macam. Ketika menghadapi stres terutama. Ketika ada tekanan, ada orang-orang yang menyimpan segala tekanannya di dalam dirinya, tetapi keluar seolah-olah positif. Ada juga ketika ada tekanan, itu mengeluarkan begitu saja. Alias, kelihatannya orang yang sangat ekspresif. Nah, teman-teman termasuk yang mana? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana setiap orang ternyata berbeda-beda dalam menghadirkan respon terhadap tekanan atau stresor. Siapa yang stres di ruangan ini? Ya, kalau kita survei, ternyata orang-orang dewasa itu rata-rata adalah orang yang stres. Tapi tenang, kalau kita stres itu tandanya kita hidup dan kita normal. Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan itu menghadirkan stresor. Taruhlah Anda, bagi Anda para pebisnis, ketika Anda belum mendapatkan konsumen, stresor. Ketika Anda mendapatkan partner yang membuat stres, juga demikian, investor. Belum lagi kalau menghadapi tantangan zaman hari ini. Wah, stresornya di mana-mana. Anda, ibu rumah tangga, menghadapi anak walaupun membahagiakan, kadang-kadang anak membuat stres. Ketika menghadapi suami, kadang-kadang juga menghadirkan stres. Atau bagi Anda yang hidup di dunia sosial, sosialita, menghadapi lingkungan juga menghadirkan stresor. Nah, ternyata menghadapi stresor itu orang bermacam-macam. Kita lihat ya, dari tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu namanya suppressing. Suppressing itu artinya menekan ke dalam dirinya. Ketika ada tekanan, stresor, tekanan, dia simpan di dalam dirinya, dia nggak mau memperlihatkan dia sedang dalam tekanan. Tetapi aslinya di dalam dirinya itu banyak stresornya, banyak tekanannya. Kelihatannya bagi orang lain itu positif. Orangnya baik banget, nggak pernah marah. Padahal di dalam dirinya di sini penuh dengan stresor. Ya, akhirnya kompensasinya adalah makannya banyak. Ayo, siapa yang punya stresor kalau udah stres pengennya ngemil, pengennya makan, pengennya ngafe gitu ya. Nah, itu tandanya Anda menyimpan stresor di dalam diri Anda. Stresor. Terus apa? Kalau gitu nonton gitu ya, atau cari sesuatu yang bisa menghadirkan sesuatu yang nyaman bagi dirinya, tetapi bisa jadi orang ini menyimpan stresor dan akhirnya terjadi namanya psikosomatis. Psikosomatis adalah ketika stresor disimpan, mules, migrain, pusing, mual ya, atau anxiety, itu lebih parah lagi sih. Sehingga akhirnya muncul istilah yang sekarang banyak sekali dikenal yaitu GERD. Ketika asam lambung naik dan akhirnya loss gitu ya ke atas. Hati-hati untuk Anda para suppressing, Anda memang terlihat positif di mata orang lain, tetapi yang mengerikan adalah orang-orang suppressing suatu saat akan meledak, meletup. Orang-orang yang mohon maaf ya, bunuh diri. Itu adalah orang-orang suppressing. Dia menyimpan stres, dia simpan seolah-olah positif, tapi suatu saat dia meledak gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang nauzubillah ya, bunuh diri itu kadang-kadang kalau ditanya keluarganya, orangnya baik, rajin ibadah, sering ke masjid, sering ibadah dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba jeleger lah gitu ya. Nah, ini hati-hati bagi orang-orang suppressing. Ada tipe kedua, menghadapi respon dari luar gitu ya. Ketika ada tekanan. Itu namanya expressing. Ada tekanan, ngeluarin langsung ya. Ada tekanan, ngeluarin langsung. Alias apa? Marah-marah. Marah-marah, ngedumel, ngomel gitu ya. Bagi dirinya, positif guys. Kenapa? Dia nggak pernah nyimpen yang namanya stresor.
keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Kenapa? Dia ngeluarin setiap stresornya, setiap tekanannya. Bagi diri sendiri, positif. Bagi orang lain, ya ampun, jangan deket-deket sama dia dah. Orangnya tukang marah-marah, emosian. Jangan deket-deket sama orang kayak gini, gitu ya, gitu. Nah, orang-orang kayak gini itu asosial biasanya dijauhi oleh orang-orang di luaran sana. So, untuk orang-orang expressing juga hati-hati. Memang positif bagi diri, ya dia nggak nyimpen stresor, tetapi untuk orang lain negatif. Nah, perlu seperti apa sih diri kita? Ya, kalau bisa sih, bukannya suppressing, bukannya expressing, tapi ada satu hal yang namanya releasing. Releasing adalah melepaskan setiap tekanan yang ada dalam diri. Kalau ada tekanan nih dari luar ya, kalau ada stresor, ada masalah, lepasin teman-teman. Jangan menyimpan dari dalam diri. Dan lepasinnya bukan diekspresikan begitu saja dengan kemarahan, tapi releasing. Bisa jadi dengan curhat. Curhat kepada orang-orang yang dipercayai ya. Curhat kepada coach misalnya, curhat kepada sahabat terdekat, curhat kepada ibu atau ayah, saudara, curhat kepada orang yang tepat. Ya. Atau Anda juga boleh curhat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas sholat, selepas ibadah, kita curhat gitu ya. Jangan kalau udah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bye-bye gitu ya. No, no, no. Tapi tenang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, curhat guys. Zikir bentuk curhat. Doa bentuk curhat. So, melepaskan. So, kata guru saya, Dr. Aisyah Dahlan, kalau teman-teman mengalami sebuah stresor atau tekanan, yuk lepaskan dengan cara releasing. Tarik nafas gini. Lepaskan, seolah-olah Anda sedang melepaskan semua rasa kesal, semua rasa gundah, semua rasa marah dengan menghembuskan lewat mulut. Tarik nafas gini. Hembuskan. Kalau bisa dikembungin dikit ya ininya ya. Nah, yang luar biasa adalah kalau teman-teman gunakan juga namanya visualisasi. Visualisasi adalah membayangkan semua rasa kesal itu keluar dari dalam diri kita lewat nafas kita. Misalnya ketika keluaran nafas, itu bayangkan ada kata-kata yang keluar kesel, L-nya banyak gitu ya keluar ya, atau marah gitu, atau visualisasikan dengan warna merah, gitu kayak naga. Makanya disebut dengan nafas naga. Minimal dipakai 3 kali. Ini efektif banget untuk Anda yang tengah satu marah gitu ya. Lagi marah, lagi kesel, lagi sebel, atau juga efektif untuk merilis tension. Misalnya mau presentasi nih, wah mau masuk ruangan dosen, mau masuk ke depan kelas, tarik nafas dulu, keluarin nafasnya. Tapi ingat ya, kalau Anda kesel, nggak boleh tarik nafas dan keluarin nafas di orang yang Anda keselin. Ntar orangnya kaget sama Anda. Waduh, ada apa nih ya? Itu bukan nafas naga, tapi nafas bau naga. Ya, ingat-ingat ya. Oke, jadi releasing. So, releasing itu, kalau releasing itu melepaskan. Yang luar biasa sih ya, kalau dalam Islam ini, agama saya tuh, kalau releasing itu 5 kali sehari, teman-teman. Wah, bangun pagi langsung rilis. Ya. Zuhur itu rilis. Ya. Asar rilis, maghrib rilis, terus juga Isya-nya rilis. Jadi waktu sholat itu waktu releasing. Mengapa kita nempelin jidat kita di sini, nempelin untuk bersujud ya gitu ya, melepaskan kegundahan dengan sujud kita kepada Sang Maha Pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi setelah itu doa yang banyak untuk rilis. Jadi waktu rilis itu banyak banget teman-teman sekalian, ya. Jangan lupa, kalau ada tekanan, jangan disimpan, jangan juga dilepaskan dengan begitu saja, tapi dilepaskan, dirilis dengan curhat, nafas naga, ibadah, doa, curhat sama Allah. Jangan sampai disimpan aja permasalahan, tapi lepaskan dengan aman dan juga dengan nyaman. Yuk praktekin.